Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat menyurat itu sangat tidak bisa dianggap remeh ya, karena itu merupakan sumber yang terpenting yang menyangkut individual tertentu. Jadi pada zaman Orde Lama telah terjadi surat menyurat, terutama setelah Muhammad Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden. Ia sering mengirimkan surat kepada Soekarno. Nah, surat menyurat antara Soekarno dan Hatta ini kemudian surat-surat itu dikumpulkan dan diterbitkan. Ya, yang menerbitkan adalah Mokhtar Lubis. Jadi Mokhtar Lubis ini adalah orang dari kalangan pers yang mencicipi ya masa pahitnya gitu ya, kehidupan di penjara. Jadi karena memang Mokhtar Lubis ini pada masa rezim Soekarno pernah di penjara, sehingga penilaiannya terhadap Soekarno agak subjektif ya. Jadi ada kecenderungan negatif ya ketika melihat rezim Soekarno itu. Jadi di sini ada surat menyurat antara Muhammad Hatta sebagai mantan wakil presiden kepada Soekarno yang masih menjabat sebagai presiden. Jadi surat-surat itu dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Hati Nurani Melawan Kezaliman. Jadi judulnya itu memang agak bombastis gitu ya, tetap supaya menarik perhatian. Nah, jadi buku itu pada dekade 80-an, 1980-an diterbitkan dan dijual ya di toko-toko. Jadi buku Hati Nurani Melawan Kezaliman. Jadi di dalam surat-surat itu Muhammad Hatta memberikan semacam ya peringatan, nasihat gitu ya terhadap Soekarno yang masih berkuasa gitu ya. Nah, sehingga di situ terjadi semacam komunikasi antara dua pihak itu, dan mereka meskipun berbeda pandangan secara politik, tetapi kehidupan pribadi mereka tidak pecah ya. Jadi memang Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden ya karena Soekarno terutama dalam kebijakannya lebih dekat sekali dengan PKI, sehingga kemudian Muhammad Hatta lebih baik menyingkir dari pemerintahan. Nah, di situ kita melihat bahwasannya hubungan pribadi ya, memang hubungan secara politis itu memang bagi mereka ada perbedaan pendapat yang mungkin runcing gitu ya. Tetapi di sisi lain, hubungan pribadi mereka tidak putus, tetap berjalan dengan baik gitu ya, antara Soekarno dan Hatta. Jadi surat-surat itu memang diberi judul yang sangat bombastis menurut saya, seolah-olah bahwa apa yang disuratkan oleh Muhammad Hatta atau Bung Hatta itu adalah suatu yang mencerminkan hati nurani, sementara dari Soekarno yang mencerminkan kezaliman sebagai seorang pemimpin yang mungkin ya terlalu jadi Soekarno terlalu berkuasa pada waktu itu, pada masa rezim Soekarno ya. Jadi hubungan mereka ya kelihatannya memang sangat panas ya kalau membaca surat-surat mereka itu. Tetapi sebenarnya surat-surat itu menunjukkan betapa ya memang Hatta ketika menulis tentang peringatan atau nasihat ini mempunyai cara yang sangat berkaitan dengan etika ya, dalam arti suratnya sangat sopan ya, jadi tidak ada kata-kata kasar dari
dua orang itu meskipun telah pecah kongsi gitu ya, katakanlah, tetapi surat menyuratnya tuh sebenarnya sangat sopan ya, kalau dibandingkan dengan surat-surat yang nanti kalau kita bandingkan dari surat-surat pribadi yang lain. Nah, tetapi karena memang kacamata Mokhtar Lubis ya, pernah merasakan hidup di balik terali besi, maka ia melihat bahwa Soekarno adalah pihak yang memang melakukan apa yang disebut dengan kezaliman, itu menangkap musuh-musuh politik ke dalam penjara ya, tanpa melalui prosedur pengadilan. Nah, inilah yang dianggap atau dibaca oleh Mokhtar Lubis sebagai bentuk kezaliman. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.